Jumpa kembali di MDT Journey, Inspiration of Life. Pagi ini saya coba mau sharingkan teman-teman dengan temanya angsur cicilan tanggung jawab hidup setiap hari sampai datang batas umur kita 70-80 tahun. Maksudnya begini teman-teman, kita mesti sadar bahwa hidup kita tidak seperti yang orang dunia atau orang berkeyakinan pikirkan, rasakan, dan kendaki gitu. Jadi yang namanya kematian itu pasti akan menjemput semua di antara kita teman. Yang namanya pengadilan tahta Allah, pengadilan tahta Allah nanti dalam sorga, penghakiman dalam arti kata untuk mendapatkan penghukuman itu pengadilan dari surga itu pasti akan datang teman-teman. Di akhirat itu akan datang itu. Nah, datangnya itu bagi orang yang lebih dalam mengenal firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, ya ada batas teman-teman, yang umur 70-80 tahun. Tapi kenapa orang dunia itu tidak pernah berpikir bahwa deadline itu ada gitu, bahwa 70-80 tahun itu ada. Nah, banyak orang dunia, banyak orang yang khususnya orang berkeyakinan, orang yang sudah beragama, orang sudah mengaku percaya Tuhan dan sudah mengenal firman Tuhan, tapi sebenarnya tidak teman, tidak benar-benar percaya Tuhan itu dengan melakukan firman Tuhan, dan yang namanya tidak mengenal firman Tuhan itu dengan melakukan firman Tuhan. Apa yang ingin dilakukan apabila tidak ada yang dikenali dalam firman itu dan tidak dimengerti oleh firman itu teman-teman. Tapi di pikiran perasaannya si teman-teman orang yang berkeyakinan itu merasa bahwa ya dia sudah kenal gitu, ya udah kenal firman. Jadi kenal firman itu ya mestinya kalau dia benar-benar mengenal firman pasti harus berani melakukan firman Tuhan teman. Mengenal itu karena tidak mengenal dengan lebih dalam, dengan benar gitu. Ya berarti kan tidak mengerti. Ya waktu tidak mengerti berarti tidak melakukan firman Tuhan itu. Apalagi orang dunia teman-teman yang tidak pernah peduli akan bicara adanya Tuhan, keberadaan Tuhan atau kuasa Tuhan. Itu orang dunia teman-teman. Nah cuman tetap aja orang dunia kalau bicaranya dari sisi adat istiadatnya, dari tradisi leluhurnya baik gitu, ya mestinya orang dunia jangan-jangan lebih baik daripada orang yang berkeyakinan, dalam arti kata orang yang sudah beragama tapi tidak mengenal pribadi Tuhan Allah, tidak mengenal firman Tuhan Allah dengan benar gitu teman-teman. Nah ini yang saya khawatirkan, itu orang dunia dan orang punya keyakinan ini seolah-olah hidup di dunia ini itu sudah memiliki jiwa gitu, seolah terpengaruh oleh pola-pola duniawi, terpengaruh oleh pola-pola iblis gitu. Jadi iblis itu kadang-kadang bagaimana membuat orang dunia dan orang berkeyakinan itu tidak berpikir, tidak berperasaan, dan tidak berkehendak bahwa hidup itu hanya 70-80 tahun teman. Kalau kita tahu bahwa limit hidup itu, kalau kita percaya Tuhan loh, kalau kita percaya firman Tuhan, berarti kita harus percaya bahwa firman Tuhan katakan umur kita rata-rata itu 70-80 tahun teman-teman. Memang gitu ada batasan firman lain yang katakan bahwa umur manusia itu tidak ada yang lebih dari 120 tahun. Tapi itu kan cuma cerita begitu. Tapi kalau pindah peraturan Tuhan, ya umur kita itu ya 70-80 tahun gitu. Nah ini yang saya khawatirkan itu, kalau kita tidak mempunyai pengertian bahwa kita menentukan di akhirat itu masuk neraka atau surga itu dari hidup kita sekarang. Nah ini yang jadi bisa terjebak teman-teman. Akhirnya waktu 70-80 itu datang, kita keburu meninggalkan dunia ini gitu. Ya waktu kita masuk berpindah ke dalam akhirat, kita pasti ketemu dengan pengadilan dari Tuhan gitu di akhirat itu, untuk dihakimi, untuk dihukum gitu, ya untuk dihakimi dan mendapatkan hukuman masuk neraka apa surga gitu. Nah ini kalau kita perbuatan kita tidak dimulai dari sekarang teman-teman, untuk sampai nyampe 70-80, ya kita terlalu resiko teman-teman, resiko untuk bisa mendapatkan keselamatan gitu. Nah ini yang dikhawatirkan, jangan sampai kita mendapatkan sukses duniawi, bahagia duniawi, yang mendapatkan hal-hal duniawi gitu, tapi kita kehilangan keselamatan akhirat, kita kehilangan damai sejahtera yang kekal itu di dalam akhirat, yang kehilangan kita menjadi warga surga atau keluarga Tuhan di dalam surga gitu. Nah akhirnya nggak bisa apa-apa teman, karena kalau begitu kita meninggal dunia ya udah tidak bisa diproses apa-apa, karena kita sudah masuk ke dalam alam kekekalan.
Nah ini yang mesti kita sadar gitu, jangan sampai kita terus-terusan sampai sudah, apalagi yang sudah bagi yang berumur 55 tahun yang saya selalu ingatkan gitu. Karena usia di dunia pun 55 tahun itu adalah batas pensiun teman-teman. Udah harus masuk ke dalam kategori pensiun gitu. Nah, jangan sampai kita sudah mendekati ke umur pensiun kita, tapi kita belum melakukan apa-apa teman-teman. Makanya judulnya hari ini saya bikin kan bagaimana kita mesti mengangsur cicilan tanggung jawab kita. Nah, apa sih cicilan tanggung jawab kita? Ya sesuai dengan perintah peraturan Tuhan, apabila balik lagi kita benar-benar percaya kepada Tuhan, dan apabila kita benar-benar percaya kepada firman Tuhan, perintah peraturan firman Tuhan gitu. Nah ini yang coba teman-teman sadari, bahwa apakah kita cuma sekedar di bibir, di mulut saja katakan percaya Tuhan, ya percaya firman Tuhan gitu, perintah peraturan firman Tuhan, tapi tidak melakukan teman-teman. Ya yang dinilai oleh akhirat di pengadilan nanti tahta Tuhan di dalam akhirat, yang dilihat itu kan bukan cuma cerita bagaimana kita mengenal atau tidak mengenal, bagaimana kita mengerti atau tidak mengerti firman Tuhan itu. Yang diadili itu adalah kita melakukan firman Tuhan tidak gitu. Cuman kuncinya balik lagi, berulang kali saya sharingkan, kalau kita ingin melakukan firman Tuhan, ya supaya kita tidak ngawur melakukan firman Tuhan, berarti kita harus mengerti firman Tuhan teman-teman, supaya tidak ngawur gitu waktu kita melakukan firman Tuhan, ya supaya sesuai dengan perintah peraturan Tuhan di dalam firman-Nya, dan juga sesuai rancangan dan kehendak Tuhan gitu, dari jiwanya Tuhan, pikiran perasaan kehendak Tuhan. Nah ini kalau kita tidak mengerti akan firman Tuhan, nggak mungkin teman-teman kita bisa melakukan firman Tuhan dengan benar gitu. Nah sebaliknya teman-teman, untuk bisa mengerti firman Tuhan, untuk mampu mengerti firman itu juga tidak mungkin teman-teman, apabila kita tidak memiliki pengenalan akan firman Tuhan itu. Karena kalau kita tidak dalam mengenal firman Tuhan, kita tidak pernah akan tahu bahwa yang namanya firman Tuhan itu harus benar-benar dimengerti dari pikiran perasaan kehendak Tuhan. Nah itu kalau tidak terkait menghidupkan roh Tuhan di dalam hidup kita, di dalam roh kita, nggak mungkin kita mampu mengerti teman-teman. Nah waktu kita tidak mampu mengerti firman Tuhan, ya firman Tuhan katakan, kita tidak mungkin akan mampu melakukan firman Tuhan gitu. Karena tidak ada keberanian, tidak ada iman percaya untuk berani melakukan itu teman-teman. Kenapa? Karena firman Tuhan itu ya semua gitu ya, mayoritas itu pasti bertentangan dengan apa yang dunia ajarkan gitu. Targetnya aja kan beda teman-teman. Kalau target bicara duniawi, itu kan targetnya iblis gitu. Ya bagaimana mengelabui gitu ya kita semua, supaya seolah-olah yang sukses duniawi, bahagia duniawi, pemenuhan nafsu duniawi itu adalah jaminan kenyamanan dan keamanan hidup kita gitu. Kalau dari sisi duniawi, dari sisi iblis, dia katakan begitu teman-teman. Tapi ujungnya ini gitu, ya ujungnya kalau cuma hanya target sukses duniawi, bahagia duniawi, dan memenuhi nafsu-nafsu dunia, ujungnya iblis itu kan ke neraka teman-teman. Nah ini kan Tuhan nggak mau gitu, ya neraka gitu. Gara-gara cuman menikmati hidup 70-80 tahun aja, tapi konsekuensinya kekal masuk dalam neraka. Yang Tuhan mau kan kita bicara hidup kekal itu kan bagaimana mendapat keselamatan akhirat, bagaimana mendapatkan damai sejahtera di akhirat, bagaimana masuk dalam surga. Ya bahkan Tuhan ngarepin sekali tidak hanya sekedar masuk dalam surga sebagai warga surga atau sebagai rakyat jelata dalam surga, tapi Tuhan menghendaki kita sebagai orang yang dipilih. Orang dipilih adalah orang yang mau mendengar yang sempat mendengar kebenaran firman Tuhan yang diberitakan oleh siapapun juga gitu, termasuk dalam vlog saya pagi ini gitu, termasuk gitu. Tapi kan semua banyak sekali yang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Nah, orang yang bisa mendengar kebenaran firman Tuhan dan hatinya tergerak, itu pasti termasuk orang yang diundang dan dipilih teman-teman. Harusnya seperti itu, asal kita jangan degil gitu loh. Nah tinggal tunggu waktu aja kapan sih kita benar-benar bisa masuk ke dalam apa yang Tuhan perintah peraturkan itu gitu. Cuman yang jelas gitu teman-teman. Jadi kalau kita ingin masuk ke dalam surga, Tuhan itu tidak cuma cukup puas dengan kita hanya masuk ke dalam surga, menjadi warga surga, menjadi rakyat jelata di dalam surga. Tuhan inginkan kita orang pilihan itu menjadi keluarganya Tuhan di dalam
surga, di dalam kerajaan surga juga, di mana ikut memerintah warga surga ini nih teman, yang memerintah rakyat jelata ini gitu. Nah itu yang Tuhan inginkan gitu. Makanya Tuhan selalu terus tekankan bahwa kita ini harus melakukan firman Tuhan. Bahkan untuk bisa masuk menjadi keluarga Tuhan itu, kita ini harus mengajarkan firman Tuhan gitu. Ya supaya kita mendapatkan posisi yang tinggi di dalam surga, posisi yang paling dekat dengan Tuhan di dalam surga. Ya yakni balik lagi menjadi anggota keluarga Tuhan di dalam kerajaan surga gitu. Itu yang Tuhan inginkan benar. Makanya Tuhan pengen sekali kita melakukan firman Tuhan secara total gitu, semaksimal mungkin agar serupa dengan seperti yang Nabi Isa telah lakukan sebagai sulungnya kita gitu. Nah, dan juga Tuhan mengharapkan sekali bagaimana kita bisa sempurna seperti yang Tuhan rancang dan kehendaki. Itu bukan hal mudah, teman. Kalau kita tidak dari sekarang mengangsur gitu, cicilan gitu, tanggung jawab kita sesuai dengan perintah peraturan Tuhan, rasanya nanti waktu datangnya umur 70-80 tahun itu kita tidak bisa maksimal, teman. Tidak bisa maksimal mengangsur cicilan tugas tanggung jawab untuk bisa melakukan perintah peraturan firman Tuhan tadi gitu. Nah ini maksudnya seperti itu teman-teman. Tema ini teman-teman, saya coba dasari dengan kitab Roma pasal 14 ayat 1 sampai 12 dan kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 5 sampai 10 teman-teman. Nah ini sebelum saya menjelaskan lebih lanjut ke draftnya gitu, saya coba bacakan dulu teman-teman kitab Roma. Coba teman-teman kalau yang ada kitab suci, coba lihat kitab Roma pasal 14 ayatnya 1 sampai 12 teman-teman. Bunyinya teman-teman, kalau perikopnya jangan menghakimi saudara kita. Itu judul perikopnya itu gitu. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Ini cerita kayak kita yang makan segalanya, ketemu orang vegetarian gitu. Ya kita nggak perlu debat ini itulah gitu ya, memang itu kan masing-masing gitu. Nah maksud firman seperti itu gitu. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan gitu. Yang sedangkan tetapi orang vegetarian ya itu kalau dari sisi versi firman Tuhan dikatakan lemah imannya. Kalau dia mengimani bahwa dia bagus cuma makan sayur-sayuran ya nggak apa-apa gitu tuh. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Nah ini kalau kita bisa menganggap orang lain sesama kita itu bukan jadi murid kita, bukan anak buah kita, bukan anak kita, tapi kita bisa anggap bahwa ya semua sesama kita itu ya sama gitu ya, semua adalah ya hambanya Tuhan gitu. Nah kalau kita bisa punya kesadaran seperti itu, mestinya hidup itu bisa lebih bijak gitu, seperti yang Tuhan rancang dan kehendaki teman-teman. Jadi di sini dikatakan kan karena Tuhan berkuasa menjaga setiap sesama kita loh, ya terus untuk tetap terus berdiri gitu. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Nah ini jadi memang tidak soal makanan, soal hari suci mungkin teman, beda-beda gitu. Ya ini kembali lagi ya kita nggak usah terlalu nyampuri itu ke orang lain lah. Itu kan urusannya Tuhan dengan mereka gitu tuh. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya hanya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan juga. Dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Jadi yang makan, yang ucap syukur, yang tidak makan barang itu yang mengucap syukur gitu. Yang menentukan hari X adalah hari yang bagus, hari yang suci, ya dia juga mengucap syukur. Sebenarnya yang menentukan hari Y gitu, ya itu hari sucinya, yaitu juga yang penting bisa mengucap syukur. Bahkan untuk yang anggap hari Seb, ya yang hari sucinya, ya tidak apa-apa selama itu mengucap syukur kepada Tuhan Allah gitu. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan,
Dan jika kita mati untuk Tuhan juga. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Nabi Isa gitu telah mati dan hidup kembali. Nabi Isa telah mati hidup kembali supaya ia menjadi firman Tuhan untuk guidance-nya kita, teman-teman. Untuk menjadi firman Tuhan baik atas orang-orang mati maupun orang-orang yang hidup gitu. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu, atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Karena kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Tuh, ingat teman-teman, jadi tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu, atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Ya lebih baik kita tidak usah menghina orang lain, ya kita menilai diri kita sendiri aja. Kita juga nggak perlu menghina orang lain, ya kita yang penting hati-hati sendiri saja, teman-teman gitu. Dan Tuhan sih ngarepinnya seperti itu, teman-teman. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapan Tuhan, dan semua orang akan memuliakan Tuhan Allah gitu. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Tuhan Allah. Nah ini yang judulnya kan seperti itu, teman-teman. Jadi demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Tuhan Allah. Nah pertanggung jawab apa gitu? Ya pertanggung jawaban apakah kita melakukan firman Tuhan? Enggak. Firman Tuhan yang mana? Ya firman Tuhan yang sesuai dengan perintah peraturan Tuhan, yang dimengerti dari jiwanya Tuhan gitu, dari pikiran perasaan kehendak Tuhan. Jadi kembali lagi, teman-teman, kita harus mengenal firman Tuhan. Setelah mengenal firman Tuhan, kita harus mengerti firman Tuhan, ya, agar kita jangan sampai menyimpang. Kita mengerti firman Tuhan dari pengertian kita sendiri, dari pikiran perasaan kita sebagai manusia sendiri. Tuhan pengen kita mengerti firman Tuhan dari pikiran perasaan kehendak Tuhan. Itu, teman-teman, itu jadi bukan cuma syaratnya mengenal firman Tuhan aja, tapi harus mengerti firman Tuhan, teman. Nah untuk bisa mendapatkan mampu mengerti firman Tuhan sesuai dengan pikiran perasaan Tuhan, ya harus menghidupkan roh Tuhan tadi, teman-teman. Bagaimana kita harus menghidupkan roh Tuhan di dalam roh kita, sehingga kita mengerti apa sih maksudnya dari perintah dan peraturan dalam firman ini, yang ini gitu. Itu harus benar-benar roh Tuhan hidup, teman. Nah, waktu kita mengerti dengan benar gitu, karena roh Tuhan kita hidupkan sehingga bisa sesuai dengan pikiran perasaan kehendak Tuhan. Nah, ini biasanya, teman-teman, waktu kita melakukan jadi mampu, teman-teman. Ya karena ada pengertian itu loh yang membuat kita beriman, kita percaya dan berani melakukan firman Tuhan. Itu, teman-teman. Jadi ini kan balik dari ujungnya kan, kalau tanpa ada roh Tuhan berarti tidak akan mengerti, dan kalau tanpa ada roh Tuhan tidak mungkin kita mampu melakukan itu, teman. Karena tidak cukup iman gitu, tidak cukup iman percaya kita berani melakukan apa perintah peraturan Tuhan yang umumnya bertentangan dengan kewajaran dunia gitu. Ya itu jelas, teman-teman. Nah ini saya sudah bacakan di kitab Roma, teman-teman, kitab Roma pasal 14 ayat 1 dan 12. Nah saya langsung sambung aja, teman-teman, dengan kitab 2 Korintus, teman-teman, pasal 5 ayatnya 1 sampai 10, teman-teman. 2 Korintus pasal 5 ayatnya 1 sampai 10. Kalau bicara di perikopnya, teman-teman, masuknya ke dalam perikop. Jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut gitu. Itu judul perikopnya itu, teman-teman. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Nah ini pertanyaannya, apakah orang dunia, orang keyakinan tahu gitu bahwa yang namanya ya satu saat itu yang namanya kemah, rumah kita di bumi itu adalah yang bukan rumah yang tetap gitu. Rumah ini akan dibongkar. Nah Tuhan telah menyediakan rumah kita yang tetap itu di dalam akhirat, teman-teman. Nah cuman balik lagi, rumahnya ini kan ada dua nih, ada neraka, ada surga gitu. Nah ini kita mau masuk rumah yang mana gitu. Nah untuk bisa tentukan masuk ke dalam rumah di surga dan rumah di neraka, ya kondisinya kan bagaimana kita melakukan firman sekarang, teman-teman. Kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, ya kita namanya berdosa gitu. Apabila kita berdosa, konsekuensinya akan masuk neraka gitu. Itu yang akan ditimbang. Tapi sebaliknya kalau kita melakukan firman Tuhan, nah melakukan firman Tuhannya dengan tanpa sadar gitu, kita bisa melakukan firman Tuhan. Banyak, teman-teman, orang dunia
yang tidak mengenal firman Tuhan, tapi melakukan firman Tuhan. Kenapa? Karena ada aturan adat istiadat, ada tradisi gitu, leluhur, yang terus mengarahkan orang-orang dunia itu ya melakukan kebaikan gitu, melakukan firman Tuhan meskipun tanpa sadar gitu. Itu ada, teman, dan banyak mungkin. Dan dibanding orang yang punya keyakinan bahwa dia sudah bertuhan dan mengenal firman Tuhan, padahal tidak, itu malah lebih bahaya, teman. Karena tidak ada aturannya. Ya, masuk ke dalam aturan adat istiadat tradisi tidak, masuk ke dalam aturan perintah peraturan firman Tuhan juga tidak. Jadi akhirnya seenaknya sendiri. Ya, orang-orang seperti ini biasanya ya mengenal Tuhan itu dengan pikiran perasaan kehendak sendiri dari jiwanya orang itu sendiri. Begitupun juga dalam arti pengenalan akan firman Tuhan, teman, yang sifatnya cuma sekedar tahu. Mereka bisa beranggapan, orang keyakinan beranggapan bahwa mereka sudah mengenal gitu, mengenal dari pikiran perasaan kehendak sendiri. Tapi akhirnya aturan main firman Tuhan si orang berkeyakinan tidak punya. Ya, yang namanya aturan seperti adat istiadat leluhur gitu, tradisi leluhur juga tidak punya, teman-teman. Nah, yang dikhawatirkan itu orang-orang yang berkeyakinan ini justru malah bisa ada potensi lebih berdosa gitu. Ya, maksudnya meleset dari perintah peraturan firman Tuhan, melakukan hidup tapi meleset dari perintah peraturan firman Tuhan, tidak masuk dalam rancangan kehendak Tuhan. Ini orang berkeyakinan bisa lebih besar, teman, dibanding orang yang orang dunia pada umumnya aja. Jadi teman-teman jangan merasa kalau sudah beragama itu jadi pasti masuk surga. Kan ada syarat-syaratnya gitu. Ya, waktu kita meninggal kita akan ketemu di pengadilan tahta Tuhan di dalam akhirat itu. Jadi jangan anggap kalau kita sudah beragama di sini lebih baik daripada orang dunia yang tidak beragama. Siapa bilang gitu? Jangan-jangan orang yang tidak beragama, maksudnya tidak beragama itu orang beragama tapi tidak pegang firman Tuhan loh. Itu jangan-jangan lebih baik karena dia punya pegangan adat istiadat dan tradisi. Meskipun mungkin mereka dikatakannya apa? Ya tetap beragama kan, karena mereka tinggal di pemerintah kita gitu ya, pasti harus ada agama, tidak mungkin tidak ada agama gitu, harus ditulis agama apa gitu kan, gitu teman-teman. Nah, jadi kembali lagi di sini ya kita mesti sadar bahwa ya tempat kita ini bukan di sini, bukan di dunia ini, tapi tempat kita ini adalah di Tuhan sudah sediakan di langit baru, bumi baru, di dalam akhirat nanti, teman. Yaitu surga itu gitu. Nah, cuman untuk menentukan kita masuk surga atau tidak itu yang tadi dikatakan, kita mesti ngangsur ya, seolah-olah cicilan untuk bisa apa sih syarat-syarat yang harus diperintah, diperatukan firman Tuhan supaya kita lakukan itu, teman-teman, agar kita bisa mengangsur pelan-pelan sampai umur 7-80 itu ya syukur-syukur kita melakukan firman Tuhan, syukur-syukur sampai mengajarkan firman Tuhan, teman-teman. Sampai kalau mengajarkan, kalau bicara dunia sekuler atau marketplace ya nggak bisa mengajarkan, teman. Mungkin bisanya ya mengajarkan dalam bentuk memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada sama kita ya, tentang hidup kita yang terkait dengan Tuhan dan di jalan firman Tuhan, teman. Ya, kesaksian itu seperti itu, teman. Itu sudah dalam kategori untuk firman Tuhan, dan Tuhan itu dianggap mengajarkan, teman. Nah, ini yang harus kita apa ya, kalau memang cerita pengalaman hidup kita itu adalah firman yang hidup, sebenarnya itu, teman, bisa lebih berguna, lebih bermakna gitu dibanding teori-teori rohani gitu ya, teologi gitu, teori rohani itu kan tidak dari dasar apa yang kita alami gitu. Tapi kalau kita bicara bersaksi, pengusaha atau orang karir atau buruh bersaksi, itu kan atas dasar apa yang kita alami, teman. Nah, harusnya ya kekuatan waktu kita memberitakan firman itu harusnya lebih kuat, teman. Karena memang sudah kita lakukan gitu, bukan cuma teori, memang kita sudah lakukan. Nah, ini yang teman-teman coba mesti cermati gitu loh. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini gitu. Itu kalau kita tinggal di sini ya kita alami apa sih, teman? Kalau kita bicara masuk ke dalam rumah yang kekal, rumah tetap yang kekal di dalam sorga, di langit baru, bumi baru, itu kan yang namanya kemiskinan nggak ada, yang namanya kesedihan tidak ada, yang namanya kekurangan tidak ada, yang namanya kelaparan tidak ada, yang namanya sakit tidak ada, teman-teman.
udah semua juga beres semua gitu. Nah itu kadang-kadang kita merindukan itu, tapi kembali lagi ya percaya atau tidak, mengenal dan mengerti tidak bahwa ada di dalam akhirat itu ada seperti itu, di dalam surga itu ada seperti itu gitu loh. Itu kembali lagi tergantung dari pengenalan kitanya, pengertian kita sekarang dan keberanian kita melakukan firman Tuhan, teman. Itu konsekuensinya ya adanya di saat ini gitu. Ya makanya dikatakan sekali lagi ya kita mumpung masih hidup ya kenapa kita nggak mau isi gitu, isi dari hari ke hari itu seolah kita hidup seolah kayak orang nabung, teman, nabung, ya nabung kebenaran yang Tuhan perintah aturkan dalam firman-Nya gitu, seperti itu. Nah jangan sampai kita tenang-tenang aja, malah tidak pernah mikir seperti itu, malah ke bawah dengan arus-arus duniawi. Ya kalau orang-orang seperti ini berarti udah ke bawah ke apa prinsip-prinsip dasarnya si iblis itu gitu. Nah pasti ujungnya gitu, teman-teman. Ujungnya iblis ya pengennya kita masuk ke dalam neraka gitu, bukan masuk ke dalam surga gitu. Itu yang mesti kita camkan itu gitu. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang gitu. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menandalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Nah ini kadang-kadang banyak manusia, teman-teman, pengen masuk surga tapi tidak bisa, tidak berani bertanggung jawab untuk melakukan apa perintah peraturan untuk bisa masuk surga gitu. Yang ini diumpamakan di firman yang ini di 2 Korintus pasal 4 ayat 4 itu ya bunyinya gitu. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu, kita mau hidup seperti di dalam akhirat yang kekal gitu. Tetapi kita nggak mau gitu menimbalkan apa yang menjadi target dunia sekarang gitu. Sukses duniawi, bahagia duniawi, pemenuhan nafsu dunia, itu nggak mau ditinggalkan, teman. Kalau ini nggak mau ditinggalkan, ya gimana mau mendapatkan target keselamatan akhirat, damai sejahtera yang kekal, hidup di dalam kerajaan Tuhan di dalam surga gitu, atau minimal jadi warga surga atau rakyat jelata di surga yang mendapatkan keselamatan tadi. Bertentangan sekali, teman-teman. Jadi ya itu karena balik lagi kalau di sini dikatakan ya kita karena kita mau mengenakan pakaian yang baru kita, maksudnya pengenalan akan target Tuhan gitu. Tapi kita tidak mau meninggalkan apa yang targetnya iblis gitu, target duniawi. Jadi ya susah gitu, digandoli terus, dipegang gitu. Makanya kita sebut harta duniawi itu kalau nggak hati-hati bisa menjadi beban, teman. Jadi beban, jadi cengkraman, jadi jadi rintangan, jadi ikatan gitu. Ya akhirnya jadi seperti itu, teman-teman. Bagaimana kita bisa masuk ke dalam kerajaan sorga kalau memang di pola pikir kita, pikiran perasaan kita terikat seperti itu, teman-teman. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh. Nah ini di ayat 5 kan, di 2 Korintus pasal 5 ayat 5 itu ditekankan bahwa kita ini ada roh, teman. Ada roh Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada kita sebagai ya penguat kita, sebagai penolong kita, penguat kita, pengajar kita, penghibur kita gitu. Jadi Tuhan itu sebenarnya sudah mengerti kalau tanpa Tuhan ada libatkan diri, ya kita nggak akan mampu. Tuhan tahu itu, makanya Tuhan sediakan ada roh Tuhan, Tuhan sediakan firman Tuhan, supaya kita tinggal mau nggak, mau taat gitu, mau taat nggak, mau percaya nggak. Kalau kita mau taat dan mau percaya, ya sudah tuh ya kenali firman-Nya, tuh mengerti akan firman-Nya, dan itu jalankan firman-Nya gitu. Gampangnya kayak begitu, teman-teman. Meskipun kan firman-Nya banyak ya, makanya dan dikatakan yang kita mesti mengangsur, cicilan firman-firman yang belum kita lakukan itu, teman-teman. Jadi sekali lagi di ayat 5-nya, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan gitu. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat.
Nah, kalau hidup bersama Tuhan itu sekali lagi di ayat 7 ditekankan dan benar. Sebab hidup kami, hidup kita, ini adalah hidup percaya. Percaya kepada Tuhan Allah, percaya kepada firman Tuhan Allah gitu. Bukan karena melihat. Nah, sedangkan orang dunia, orang punya keyakinan, percaya itu apabila sudah melihat gitu. Nah, sedangkan yang namanya apa yang Tuhan janji-janjikan itu gitu, apa yang Tuhan rancangkan itu, ya semua juga bukan di bumi ini, bukan di dunia ini. Semua yang Tuhan rancangkan itu kan rancangan kehendak itu semua di akhiratnya kekal gitu. Jadi bagaimana kita mau memaksakan akhirat yang kekal mesti bisa kita lihat sekarang? Kan nggak mungkin bisa, teman. Nah, itu juga salah satu trik iblis itu gitu. Yang bagaimana untuk meyakinkan orang dunia dan orang berkeyakinan itu, ngapain kita percaya hal-hal yang tidak terlihat? Ya udah, buktinya aja begitu. Kita masih napak di bumi kok. Masa sih kita mesti mikir nanti gitu. Lah, padahal firman Tuhan katakan untuk bisa yang di rumah tetap itu harus kita lakukan dari sekarang, bukan nanti setelah meninggalkan dunia ini baru bisa kita berbuat untuk akhirat. Kebalik, teman-teman. Yang namanya di dunia itu adalah bagaimana kita mempersiapkan untuk kita hidup di akhirat gitu. Nah, ini yang kadang-kadang orang dunia tidak mengenal, tidak mengerti ini. Dengan kata-katanya begitu loh. Ya, ini bagaimana sih orang kok ngomongnya tiap hari Tuhan-Tuhanan, rohani-rohanian terus gitu. Ya, kalau bukannya Tuhan dan rohani itu nanti setelah kita meninggalkan dunia masuk ke akhirat, nah kita baru bicara topik baru yang bicara soal Tuhan dan soal kebenaran Tuhan, firman Tuhan gitu. Nah, itu kan pengertian yang sama sekali menurut. Ya, karena kembali lagi di alam kekal itu tidak pernah akan bisa berubah. Jadi kita untuk menentukan kita masuk surga nerakanya sudah dari sekarang gitu kita tentukan. Bahkan kita sudah tahu bahwa kalau ada satu aturan main di surga pun ada dua posisi, ya mau yang tinggi atau mau yang tinggi atau mau rendah, ya mau sebagai keluarga atau sebagai rakyat jelata. Ya, mau dekat Tuhan atau mau jauh dari Tuhan, itu aja ada syaratnya kok. Ya, berarti apapun juga ya dilakukan sekarang untuk mendapatkan menuai apa yang kita harapkan yang tidak terlihat lagi. Ini ya harapan kita di dalam akhirat nanti kita bisa masuk ke dalam menjadi keluarganya Tuhan di dalam kerajaan sorga. Bagaimana kita bisa benar-benar memimpin, mengatur, memerintah kepada warga surga di dalam surga itu gitu ya seperti itu, teman-teman. Jadi kadang-kadang kalau orang yang belum mengerti firman Tuhan, kadang-kadang kalau ngomong begini aja dianggapnya aneh, teman-teman. Ya, anggapnya kita gak wajar. Padahal kalau dari sisi rohani, ya kitanya yang anggap mereka gak wajar gitu loh. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah terlebih suka beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepada Tuhan Allah. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan dari Tuhan Allah nanti gitu, supaya setiap orang yang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahatnya. Nah, ini kan ditekankan gitu loh. Jadi supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya di surga nanti loh, teman-teman, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini. Ya, hidupnya sekarang ini yang menentukan kita menuai apa gitu, kita patut memperoleh apa di dalam surga, ya di dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Jadi kalau yang perbuatan baik ya akan menuai baik, yang perbuatan jahat ya akan menuai jahat. Nah, ini saya sudah selesai bacakan kitab Roma pasal 14 ayat 1-12 dan kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 1-10. Nah, saya coba masuk ke dalam draftnya saya aja, teman-teman. Siapa tahu bisa lebih clear gitu. Hari demi hari, selain kita belajar hidup semakin sesuai perintah dan peraturan firman Tuhan, kita juga harus mempraktekkan langsung kepada hidup keseharian kita dari cara percakapan dan menilai hinaan atau menilai ini hina atau itu haram gitu loh, serta menghakimi akan ini benar itu salah gitu. Nah, kita itu ya akan terkena seperti begini, teman-teman. Nah, Tuhan ajarkan kita tidak menghakimi. Untuk bisa menghakimi seperti itu gitu ya, kita tidak bisa bicara menghakimi sesama kita itu dengan
dengan apa sih, dengan bercakap seenaknya, berkata-kata seenaknya, tidak sesuai firman Tuhan gitu. Ya kita ikut-ikutan menghakimi orang gitu, urusan benar atau salah. Ya kita ikut-ikut menghakimi orang ini hina atau haram gitu. Itu yang di dalam kitab Roma pasal 14 ayat 1, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya gitu. Nah firman Tuhan udah katakan begitu. Urusan orang tersebut adalah bukan urusannya kita dengan sesama kita. Sesama kita itu istilahnya urusannya urusan Tuhan masing-masing. Kita jangan nyampurin mereka gitu. Nah kalau kita mau ya kita cuma sebatas yang bersaksi saja gitu, yang menceritakan bahwa ya kalau saya sih seperti ini. Kita tidak mengharapkan perdebatan apa-apa, kita cuma sharingkan saja gitu. Nah kitab Roma pasal 14 ayat 11 sampai 12, karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, di hadapan Tuhan Allah, dan semua orang akan memuliakan Tuhan Allah gitu. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Tuhan Allah. Yaitu kembali lagi itu. Jadi kita kalau mau mempertanggung jawab hidup itu bukan nanti nungguin kita sudah meninggal dunia, kita memberikan pertanggung jawab kepada Tuhan Allah itu nanti setelah meninggal. Itu kita tidak ada pertanggung, ya itu bukan apa ya, ya itu sudah langsung dijudge itu, nggak bisa ada ngalamin roba apa-apa. Justru dari kita hidup ini yang kita harus berubah, teman. Dari mulai sekarang itu kita harus berubah seperti yang tadi firman katakan kan di ayat 2 Korintus pasal 5 ayat 10 kan begitu tuh. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah surga kan, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini sekarang gitu, bukan nanti di akhirat teman-teman. Jadi semua orang harus menghadap tahta pengadilan Allah masing-masing. Itu nggak bisa gitu, rombongan itu nggak bisa. Ya masing-masing akan dihakimi dan akan mendapat penghukuman. Nah, itu sebutnya pengadilan surga nanti gitu. Persiapan menghadap tahta pengadilan Allah hanya tersisa waktu sampai umur 70-80 tahun. Apakah yang sudah kita perbuat selama ini gitu? Kita harus mengangsur cicilan pertanggungan jawab hidup kita sesuai perintah dan peraturan firman Tuhan. Nah ini yang kembali lagi yang tadi sebelum draft itu saya jelaskan bahwa ya kita harus sadar dulu bahwa kita itu ada deadline-nya gitu. Kita ini ada expire date-nya gitu. Kita ini ada meninggalkan dunia ini teman. Nah batasnya umur berapa? 70-80 tahun teman. Jadi kita mesti tahu bahwa kita cuma hidup diberi peluang untuk hidup 70 tahun untuk menghadapi ujian cobaan ya nanti pada akhirnya kita menghadap pengadilan ya di dalam surga tadi gitu, pengadilan Tuhan Allah tadi gitu. Itu benarnya kita hidup hanya untuk itu teman-teman. Tapi iblis kadang-kadang menyesatkan kita dengan pola pikir hidup itu bukan mikirkan yang kekal itu nanti urusan kekal. Hidup yang sekarang itu yang penting bagaimana caranya ya kita uber tuh yang namanya target sukses duniawi. Mumpung kita injek di bumi ini gitu, kita uber yang namanya kebahagiaan duniawi. Mumpung kita hidup di dunia ini ya kita penuhi semua nafsu duniawi kita, apapun juga kita yang inginkan kita coba raih gitu. Ya mumpung kita masih hidup di dunia ini. Justru waktu kita sudah bicara mumpung ini dikerjakan oleh kita, akhirnya kita malah terikat teman-teman. Kita terikat bahwa mumpung tadi adalah kenyamanan dan keamanan hidup kita di dunia ini, yang merasa aman dan nyaman. Kalau dan nyata gitu teman-teman, dan nyata kita sudah nikmatin. Kalau yang dijanjikan firman Tuhan itu kan belum nyata, masih nanti di akhirat nanti gitu. Nah ini yang bikin rancu ini teman-teman. Makanya tadi ada firman katakan bahwa kita hidup itu dari percaya bukan melihat, itu maksudnya gitu loh. Nah ini kembali lagi tinggal kitanya percaya nggak kepada Tuhan Allah dan firman Tuhan, kita mengasihi Tuhan Allah dan firman Tuhan tidak, yaitu kembali ke iman kita masing-masing lagi teman-teman. Tapi kalau kita tidak hati-hati ya kita akan terbawa arus duniawi gitu loh. Ya kita masuk ke dalam jebakannya iblis gitu. Cuma saya nggak ngerti loh kenapa kok kalau yang saya tahu gitu, banyak mentor rohani yang kok nggak selalu mengingatkan ini terus dan nggak membukakan solusinya gitu. Jadi banyak saya dan keluarga saya dan teman saya yang kadang-kadang nggak mengerti teman-teman. Jadi saya sendiri kadang-kadang jadi ngerasa nggak enak sendiri. Saya bukan
mentor rohani bukan rohaniawan, kok saya mesti ngotot ngomong seperti ini di dalam pengertian saya gitu. Tapi kalau saya tidak melakukan itu juga salah, teman-teman. Karena firman Tuhan ya menekankan supaya kita juga bisa memberikan, menyaksikan apa kehidupan saya gitu. Nah ini jadi kadang-kadang dilema sendiri, teman-teman. Kadang-kadang ada, kalau saya lagi mikir pakai pikiran perasaan kehendak sendiri, ngapain sih begini gitu? Dibayar enggak? Ya ngomongnya belepotan enggak keluar gitu. Ya apakah bukan diketawain gitu? Ya ada yang ngomong lagi, ini orang udah enggak napak di bumi lah, ini itu gitu. Kalau bicara yang dibegitukan mentor rohani atau rohaniawan, ya wajar-wajar aja teman-teman. Memang dia dapat duit dari situ gitu. Tetapi kalau saya kan tidak gitu. Saya kan bukan cari makan dari sini. Saya lebih mirip-mirip ceritanya Paulus gitu. Ya saya pengusaha kok, saya tidak hidup dari memberitakan kebenaran firman Tuhan, saya dapat makan hidup dari situ. Kayak tidak gitu. Saya buang duit iya gitu. Bahkan kadang-kadang mendapat cemooh, dapat hina. Bahkan dari penindasan dari dalam keluarga sendiri, teman-teman. Dari keluarga besar saya sudah mulai bagaimana, dari keluarga kecil, maksudnya kakak adik saya, keluarganya kakak adik saya juga ke saya harus bagaimana. Bahkan sampai ke keluarga sendiri, teman-teman. Keluarga sendiri itu ya yang balik lagi konteks satunya ya, misalnya kita dengan orang tua kita, dengan mertua kita, ke bawah kita dengan anak kita. Yang paling gawat itu kan kalau kita dengan pasangan kita, teman. Itu kan yang paling repot gitu. Bagaimana kita ditindas, dicemooh, diacukan, wah segala macam gitu. Nah itu kita alami itu, teman-teman. Kenapa? Ya, tapi kembali lagi memang Tuhan perintahkan peraturan semua di antara kita harus begitu kok. Bukan cuma saya saja gitu. Yang mestinya teman-teman juga harus seperti yang saya lakukan ini. Meskipun tetap tidak di dalam niatan gitu sebenarnya. Dan tinggal kembali kan kita mau seberapa percaya Tuhan sih. Kita mau seberapa besar percaya beriman kepada firman Tuhan. Kita mau berapa kasih sih kepada Tuhan. Kalau kasih kepada Tuhan kan buktinya itu kan harus melakukan firman Tuhan. Teman-teman, nggak bisa tidak cuma ngomong saja di pikiran perasaan kita atau hanya fantasi aja bahwa kita percaya Tuhan, kita percaya firman Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi firman Tuhan. Cuman begitu aja. Tuhan nggak butuh itu, yang Tuhan butuh coba kita lakukan gitu. Kita melakukan firman, caranya bagaimana gitu. Nah, tugasnya kita sebagai orang di marketplace, di dunia sekuler, Tuhan akan jadikan kita supaya kita sebagai domba gitu, yang di marketplace, bukan sebagai gembala gitu. Kalau gembala itu kan kalau dari sisi Nasrani kan disebutnya kan mentor rohani atau rohaniawan, mungkin kategorinya gembala. Tapi kalau pengusaha atau orang karir atau buruh itu kan kena kategorinya domba. Dan Tuhan itu pengen sekali domba itu harus melahirkan domba. Tidak perlu terlalu sulit gitu apabila gembala melahirkan domba. Nggak ketemu masalahnya, satunya gembala, satunya domba, nggak ketemu gitu. Jadi ada yang di-sharingkan itu, Tuhan pengen kita sebagai dombanya itu harus bisa melahirkan domba-domba lagi. Kenapa? Karena domba ketemu domba ngomongnya nyambung gitu loh, lebih nyambung gitu. Meskipun dalam prakteknya kadang-kadang nggak nyambung juga sih, tapi mungkin lebih nyambung dibanding kalau domba ketemu gembala gitu. Nggak bakal nyambung. Terlalu sananya terlalu teoritis gitu, nggak bisa nyambung. Tapi kalau saya sebagai domba ketemu juga dengan domba lain, maksudnya ketemu pengusaha lain, ketemu orang karir, ketemu orang-orang yang buruh gitu, ya karena saya domba dan mereka domba, yang ngomongnya bahasa mengembik bareng-bareng, kambing-kambingan gitu, domba-dombaan. Jadi lebih kemungkinan lebih nyambung teman-teman. Nah ini yang mestinya kalau kita mengasihi Tuhan itu ya mesti begitu teman-teman. Bagaimana caranya kita sadar kita sebagai domba gitu, memanfaatkan diri kita untuk bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan lewat kesaksian hidup kita. Bukan cuma teori rohani, mungkin dia udah bosen kali si domba-domba lain ini gitu. Ya kita bicara dari kesaksian hidup kita bahwa kita mengalami ini, mengalami itu gitu. Ya atau pengertiannya ini ya kita hidup bersama Tuhan seperti itu. Dasar firman-Nya ada nih dari sini-sini. Harus seperti itu teman-teman. Kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 2, selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Jadi kalau kita sudah lebih mengenal firman, kita akan tahu teman bahwa hidup di surgawi itu seperti itu loh. Tidak ada susah, tidak ada menderita, adanya sukacita gitu. Tidak ada kemiskinan, tidak ada kesakitan, tidak semua juga bagus semua. Nah, posisinya kan harus
Bagaimana kita bisa masuk ke dalam situ? Nah, kembali ke temanya lagi, untuk bisa masuk ke dalam situ kita mesti ngangsur gitu. Ya dari sekarang nyicil apa sih? Ya nyicil firman Tuhan gitu. Ya kita coba lakukan ini, coba lakukan ini. Dan terus teman-teman sampai kita meninggal dunia, melakukan firman Tuhan itu tidak mungkin habis teman. Meskipun cuma segepok apa kitab suci aja, tapi dalam realitanya nggak mungkin bisa habis teman-teman, sampai keburu kita meninggal gitu. Makanya kalau dikatakan Tuhan pengen kita sebagai manusia itu sempurna, aduh repot banget loh. Mungkin kalau Nabi Isa mungkin masih bisa gitu, tapi kalau kita ya tapi Tuhan tetap targetkan itu gitu. Ya tapi kan Tuhan juga punya, Tuhan kan maha adil gitu kan. Berarti kan Tuhan juga akan mempertimbangkan sempurnanya Tuhan dengan sempurnanya kita kan beda. Sempurnanya Tuhan dengan sempurnanya Nabi Isa beda gitu. Ya saya percaya bahwa Tuhan maha adil pasti akan mempertimbangkan itu sempurnanya gitu. Nah kita berarti mesti belajar hidup ya bagaimana serupa dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Isa sebagai sulung kita. Ya sudah kita lakukan semaksimal mungkin gitu. Apa sih yang Nabi Isa lakukan supaya kita serupa dengan yang Nabi Isa sebagai sulungnya kita lakukan. Begitupun juga bagaimana kita melakukan perintah-perintah Tuhan sesempurna mungkin seperti yang Tuhan rancang kehendaki, tapi ya sekuat kita gitu. Ya paling bisa menurut saya seperti itu teman-teman. Untuk plak percis seperti Nabi Isa ya nggak bisa lah. Plak seperti keinginan Tuhan Allah pun kayaknya nggak bisa gitu. Sempurnanya aja beda gitu. Jadi balik lagi ya kita tahu itu bahwa apabila kita mengenal firman Tuhan bahwa yang namanya di surga itu ya beda sekali dengan kita hidup di dalam dunia ini teman-teman. Tapi kalau orang dunia malah menganggap di dunia ini udah memuaskan loh, udah dianggap aman dan nyaman gitu. Padahal kalau menurut versi itu nggak mungkin aman dan nyaman, dan juga sifatnya kan fana. Sementara nanti juga deadline-nya datang habis gitu, harus ditinggalkan, masuk ke akhirat nggak bisa bawa apa-apa. Kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 4. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa meninggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Manusia lama kita harus berubah menjadi manusia baru. Nah ini banyak orang yang tidak, keinginannya pengen seperti hidup di dalam surga seperti janji Tuhan gitu, tapi dalam kenyataannya nggak bisa berubah teman-teman, tidak bisa berubah karakternya, tidak bisa mengalami proses ulat menjadi kupu-kupu. Jadi pengen menjadi kupu-kupu tapi nggak berani proses kepompongnya teman-teman. Jadi bolak-balik jadi ulat gitu. Nah Tuhan kan ajarkan kalau kita mau berubah gitu menjadi manusia baru ya harus bisa metamorfosa, harus berubah dari ulat menjadi kupu-kupu, harus lewat ujian cobaan menjadi kepompong itu teman. Ya memang tidak mudah sih untuk menjadi manusia baru, itu nggak mudah gitu. Kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 5. Tetapi Allah lah yang justru persiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Hidup rohani adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Nah, untuk bisa percaya tanpa melihat itu, Tuhan sediakan roh Tuhan, teman-teman, di dalam kita. Makanya teman-teman mesti camkan, kalau kita pengen masuk seperti rancangan kehendak Tuhan, itu tidak jauh, teman-teman. Kita harus bisa mau mengenal firman Tuhan. Itu dari haknya kita, free will-nya kita harus mau mengenal. Setelah mengenal kita tahu bahwa di dalam firman Tuhan itu ya ada roh Tuhan dan roh kita. Roh kita dihidupkan sebagai tempatnya roh Tuhan. Waktu roh Tuhan ada teman-teman, berarti kita punya kemampuan untuk mengerti firman Tuhan gitu. Nah waktu kita mampu mengerti firman Tuhan, berarti kita akan mampu untuk beriman, berani melakukan firman Tuhan. Nah urutannya seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita hidup tanpa ada firman Tuhan, kita hidup tanpa roh Tuhan, ya otomatis kita tidak pernah punya iman untuk berani melakukan firman Tuhan. Dan kita kalau tidak melakukan firman Tuhan, ya kita tidak bisa teman-teman berpindah apa yang tadi menanggalkan jubah lama kita ke dalam kehidupan jubah baru kita, nggak bisa teman. Jadi memang kita harus meninggalkan itu, harus ada firman-Nya, harus ada roh Tuhannya, dan harus ada iman yang itu teman. Oke teman-teman, see you, bye-bye.